Tapi kalau kita lihat sekarang di meta yang minggu ini harusnya yang menjadi prioritas untuk dari sisi marksman bakal ada di Cloud dan juga Carry. Itu bakal jadi perebutan di first picknya karena terlalu overpower dan sedangkan Carry sudah di ban, Cloud yang terbuka kali ini. Apakah di sini Alter Ego bakal ngambil ke arah Cloud atau justru mengambil support yang masih bisa dipakai juga gitu loh? Ya, seperti Pasha. Benar sekali. Banyak banget support yang kebuka loh. Digi, Nana. Apalagi Digi juga lumayan salah satu pilihan yang oke banget. Betul. Tapi Jauhead ternyata yang dipilih sama tim Alter Ego. Sedangkan Geek bakalan bisa dapetin 2 prioritas pick. Mungkin dia bisa ngamanin Cloud di awal, ditambah dengan satu hero observer dan wow. Di sini dari seorang Cloud sendiri dengan ada Blazing Duet ini bakal nyaman banget, apalagi kalau dia bisa dapetin stack terus-terusan ya. Dia bisa jaga stacknya. Itu bakal nyaman banget untuk seorang Cloud. Ditambah mereka ngambil nge-secure seorang Valir yang kita tahu sendiri steering torrent ya. Ketika ada yang memang mau nge-charge masuk dan mengincar ke sisi belakang, ini Valir bakal berperan sangat penting sekali sih. Banget. Dan Jauheadnya bakalan susah banget untuk ngejar Cloud ya, karena tinggal di steering torrent aja sama si Valirnya. Tapi di sisi lain Hayabusa dari Alter Ego. Ya. Hayabusa memang sangat bagus apalagi untuk mengincar backliner, tapi harus berhati-hati seperti yang tadi kita sebut bilang juga karena adanya Valir dengan adanya Fireball dan juga steering torrent. Ini bakal nyaman banget untuk seorang Valir untuk mengusir kehadiran dari Hayabusa. Tapi Cecilian di sini dengan range yang cukup panjang, dengan bad impact, dengan bad fist-nya. Menurut aku pribadi di sini Cecilian walaupun sudah di nerf, tetap masih cukup bagus as a support. As a support. Aku nggak suggest untuk jadi mid laner karena sekarang ini mid laner tuh butuh entah yang benar-benar pakai hyper carry atau yang benar-benar bisa kasih damage-nya dari early sampai late itu benar-benar konstan. Sedangkan kalau misalnya kita lihat sekarang early Cecilia udah gak sesakit dulu gitu loh. Apalagi dia yang benar-benar ngebutuhin buff banget. Ini kayak dari tim Geek Fam kalau misalnya nanti Cecilia-nya dijadiin mid, mereka tinggal invasi terus-terusan aja buffnya. Betul. Oke, dan ternyata Uranus yang di-pick. Uranus sendiri benar-benar stabil banget ya. Jadi offlaner, benar-benar susah banget ditumbangin. Dan kita bisa lihat Kufra di ban. Ya, di sini kayaknya Geek Fam fix main hyper carry sih dengan keberadaan kayak gini, dengan adanya offlaner Uranus harusnya offlaner Uranus dan juga support dari seorang Valir ditambah dengan hyper carry dari seorang Cloud sendiri. Dan Cloud enaknya seperti yang kita bahas ada mirror image, dia gampang banget dengan ngambilin stack juga gitu kan. Dia bisa dapetin gold dengan sangat cepat. Tapi satu band di sini untuk Alter Ego, dia belum mengambil satu hero yang benar-benar bisa berfokus sebagai hyper carry-nya, kecuali memang mereka mau bikin seorang Hayabusa ya. Tapi ternyata Carmilla di sini tidak ingin combo bucin dikeluarkan. Gak mau combo bucin. Iya, itu benar-benar ngeselin banget ya. Apalagi kalau Carmillanya udah benar-benar low, tinggal aja dibucinin kan. Dibucinin ya. Diselamatin gitu. Ya. Dan satu pick kali ini untuk tim Geek Fam. Geek Fam. Di sini dia udah dapat offlaner, support juga. Mungkin mereka bakal ngamanin. Sylvana bener-bener hero yang nyebelin banget sih untuk saat ini. Ya, karena memang dia strangle-nya itu memang bagus banget untuk sustain. Apalagi dia benar-benar jadi tanky dengan full shield-nya lah ya kalau kita bisa bilang. Bahkan dia diterobos 2 dia bisa dapetin kill. Bisa dapetin kill. Itu enaknya dari seorang Sylvana. Ditambah dengan kalau memang dia pengen nge-pick off sisi belakang entah itu Hayabusa atau enggak Cecilia, dia dengan Imperial Justice gak bakal kemana-mana gitu loh. Gak bakal kemana-mana. Imperial Justice-nya bener-bener kayak bisa nge-lock satu orang sekaligus gitu kan. Betul. Tapi di sisi lain dari tim Alter Ego, Kaja. Wait. Apakah dia bakal bener-bener bikin mid lane-nya ke arah Cecilian? Kayaknya ya memperkaya Cecilian-nya sih. Either Cecilian atau mereka benar-benar mau main dengan hyper carry. Sisi bawah mungkin dengan Cho, sisi atas dengan adanya Jauhead. Lalu 3 ini bakal jalan bareng-bareng Kaja. Benar, Kaja, Hayabusa dan juga seorang Cecilian. Ini bisa sih untuk 3 orang yang bakalan benar-benar berfokus di arah mid lane-nya ya. Karena mereka nggak benar-benar punya pure tank di sini. Mereka nggak punya pure tank, mereka punya semi tank dan juga pick off hero. Sedangkan dari sisinya Geek Fam ini tebel banget. Ini bakal berat banget buat Alter Ego buat ngasih damage-nya ya, karena mereka nggak punya Kari yang merupakan obat entah itu buat Uranus atau Baxia. Mereka nggak punya marksman lah istilahnya kalau kita bisa bilang gitu. Mereka bergantung sama damage dari Cho ditambah dengan Hayabusa. Kita bakal lihat nanti sih bakal seperti apa. Kita bakal lihat sih. Apalagi Hayabusa benar-benar difokusin untuk bisa ngelot seorang Cloud ya. Kalau misalnya Cloudnya jadi free banget, entah bisa kabur kemanapun, ya otomatis itu kayak PR banget. Dia udah ngeluarin mission shadow kill-nya, ternyata nggak berpengaruh, nggak bisa nge-kill instan dari seorang Cloud, ya otomatis malah bisa dibalikin lagi. Bener banget sih. Karena Divine Judgment dan juga nanti Way of Dragon ya, menurutku pribadi bakal dicoba di lock ke arah Cloud. Tapi nggak enaknya ya ada Valir. Terus Mereka juga punya
Baxia, ya kan, dia bisa keluarin Tortoise Poison yang bikin orang pengen kabur kalau misalnya coba untuk ke pick off. Jadi agak sedikit ada enak, ada nggak enaknya di sini. Dari sisi Bener. Alter Ego harusnya bermain lebih agresif, sedangkan dari Geek Fam bakal coba untuk dragging biar supaya Cloud kaya. Yes, tepat sekali. Apalagi kayak oke, dan tampaknya sebentar lagi kita bakalan masuk ya ke match pertama kita kali ini, Alter Ego X melawan Geek Fam Junior. Jadi game pertama kali ini ya dari Best of 3 series. Yes, dan bener aja mereka bakalan coba nge-clear terlebih dahulu di area mid lane-nya, sementara dari Hayabusa dan juga cowoknya ya ngambil buff terlebih dahulu. Oke, dia Mereka main biasa. 2-1-2. Yes, Dia main 2-1-2. 2-1-2 di sini. Jadi masih permainan yang cukup biasa di sini. Cecilian dan juga Hayabusa yang benar-benar harus sama-sama mentajirkan posisinya. Cuman balik lagi ya, pick of hero yang dimiliki sama Geek Fam juga nggak nanggung-nanggung, nggak ada Sylvana yang Justice, tapi di sisi sebelah sana ada coba untuk nge-poke ke arah Uranus, cuman memang agak sedikit susah untuk di early kali ini ya. Yes, tapi kita bisa lihat bahwa malah Hayabusanya benar-benar difokusin untuk farming terlebih dahulu. 2 buff diamanin sama dia, tapi di antara itu mid lane-nya benar-benar coba dikacau balaukan. 4 orang sekaligus dari Geek Fam Junior mencoba untuk menghantam ke arah mid lane, tapi masih bisa dimundurin aja sama tim Alter Ego X. Yes, jadi masih bisa untuk sedikit mundur. Kali ini belum ada pencobaan penculikan di sini. Karena memang kalau berdasarkan hero, Alter Ego memang memiliki kemampuan untuk melakukan permainan agresif terlebih dahulu gitu. Dengan ada Divine Judgment, ntar dia juga punya Way of Dragon. Ditambah nanti bisa dikombokan dengan entah itu Bad Fist, Bad Impact, ditambahkan dengan Shadow Shield. Yes, tapi sementara itu tampaknya Dev Coach udah bisa mundur terlebih dahulu karena ada sedikit pertolongan dari Yox mencoba untuk ngelock dari seorang Fall, tapi ya masih terlalu tebal juga. Sementara itu di sisi bawah 2 versus 1 udah langsung dikeluarin Slinging Torrent-nya, bakalan kecicil habis-habisan dari Ars SPD dan harus mundur aja. Ini bisa ngebuat dari tim Alter Ego X kecicil ya dari turretnya sendiri di area bawah. Sendiri di seorang Saar sendiri yang sarjana pendidikan, dia sombong banget emang nih orang satu ya. Suka show off dikit-dikit gitu kan. Cuman memang dia emang agak sedikit kesulitan ya kalau kita lihat dari laning phase-nya, memang karena bertemu langsung dengan Marksman gitu kan. Betul. Dan di sisi tengah kali ini Imperial Justice. Yes, Imperial Justice sudah dikeluarkan, tapi tampaknya masih bisa sama-sama mundur aja. Nggak ada pertempuran yang benar-benar melibatkan kill sama sekali kali ini. Dan tampaknya dari sisi lain kita bisa lihat Uranus juga mencoba untuk ngaguin Hayabusa, tapi di sisi lain Val tersisa sedikit lagi tapi masih bisa mundur sejenak. Ya, masih cukup tanky dari seorang Baxi ya. Sedikit susah untuk di pick up lagi karena beberapa player dari Alter Ego belum memiliki level 4 ya di sini ya dari Alter Ego X sendiri. Sedangkan kalau kita lihat sana Flame Shot sudah mencoba untuk dicicil-cicil ke arah seorang Guava di sana, cuman tidak begitu mengenakan. Sedangkan di atas nih Pai sama Zachan. Enggak bakalan bisa di pick off seorang Zachan ya, apalagi sama Hayabusa. Iya, karena Constant Creation dan juga Ionic Edge membuat seorang Uranus tuh benar-benar tanky parah sih. Tapi di sini agak sedikit berbahaya untuk seorang Yox sendiri. Yes, tampaknya di area mid lane-nya bakalan coba ada pergempuran, udah dikeluarin Bad Impact dan ada first blood. Jauhead harus ditumbangkan oleh Baxia. Sementara itu dari Given lebih berfokus untuk mundur dan farming terlebih dahulu. Apalagi Turtle juga udah muncul. Ya, jadi memang ditungguin banget ya, ada 3 orang ditungguin dan ketika masuk udah ada kena ya strangle juga, spiral strangle dari seorang Sylvana, ditambah blazing duet juga dibuka ya. Itu Baxia cuman ya finisher aja sih jatuhnya. Jatuhnya dapetin gratisan padahal killnya harus buat Cloud. Pengennya Red Cloud gitu kan. Iya. Biar nambahin kaya, dan nampaknya Val juga udah buka vision, udah kelihatan Yox udah mulai ejector, lagi-lagi Spirit Style langsung dikeluarkan untuk seorang Yox. Smart Missile mencoba untuk menghabisi, tapi Yox di sini udah mulai sekarat banget dan bisa bergerak mundur dengan backupan yang sangat baik sekali. Ada Hayabusa, langsung aja Shadow Kill, tapi belum bisa menumbangkan satu pun, langsung maju, tapi tampaknya Val harus ditumbangkan. Begitu juga Val yang darahnya tinggal tersisa sedikit, masih coba di commit, tapi ada Zachan yang mencoba untuk menolong teman-temannya, dan masih commit Zachan dan menumbangkan dari seorang Jauhead. Ionic Edge yang bagus sekali dari seorang Zachan di sana berhasil mendapatkan 1 dari sisi Alter Ego X. Tapi kalau kita lihat, keuntungan masih dari sisi Geek Fam kalau menurutku pribadi, karena mereka berhasil menumbangkan 1 sendiri. Dan kalau misalnya lihat dari sisi network pun, Geek Fam masih mengungguli karena memang tadi juga sempat ngedapetin ke arah Turtle dan mereka masih belum bisa bermain secara objektif ya kalau kita lihat. Karena kalau dari kedua belah pihak mereka nyentuh turret aja belum gitu loh. Karena first blood aja tadi di menit 3 gitu. Agak sedikit lama draggingnya karena memang dari sisinya Geek Fam Junior masih bisa untuk maju mundur lah. Maju mundur, dan tampaknya Purify juga udah dikeluarkan dan Ars SPD harus mundur lagi, tapi di sini bakalan jadi komit aja ke arah turret bawahnya.
karena ini Cloud benar-benar bisa komit langsung ke arah turret bawah dan dia didapat gitu aja. Ya, karena memang attack speed-nya udah full banget di situ dengan dia punya Art of Thievery-nya di situ dari seorang Cloud sendiri. Cuman kalau kita lihat Geek Fam di sini, yes. Dan tampaknya dari Alter Ego itu mau coba untuk cari pertukaran di arah atas, tapi tampaknya nggak terjadi apapun, bahkan buff aja nggak berhasil dicuri. Dan benar-benar dari Alter Ego bisa mempertahankan kembali posisinya, tapi di arah mid lane-nya harus terhancurkan aja turretnya. Buff kini bakalan coba diinvasi sama Geek Fam. Val benar-benar maju ke depan, membuka vision, porak-porandakan posisi dari tim Alter Ego. Sementara buff birunya bakalan coba dikomit, tapi di sisi lain Depot harus ditumbangkan oleh Cloud. ya Imperial Justice 2 kali memberikan impact yang luar biasa untuk Geek Fam Junior ya, karena memang TZ ketika maju dengan di Imperial Justice dia memberikan istilahnya kemampuan buat teman-teman yang lain tinggal nge-finishing. Tapi di situ dari seorang Pai. Nice sekali dari seorang Pai, masih bisa mendapatkan, tapi tampaknya dia harus masih ada shadow kill untuk menyelamatkan diri, tapi harus ditumbangkan begitu saja oleh seorang Valir. Ya, dan yes, keputusan Geek Fam untuk mundur sejenak aja. Ya, karena memang agak sedikit berbahaya. Tadi ada bad fist dan juga bad impact yang cukup. Udah lumayan, kayaknya stacknya udah lumayan lah dari seorang Guava ya, Guava. Yes. Tapi Demon Hunter Sword kali ini udah dimiliki sama Kirito untuk mengincar ke arah Yox, entah itu Ars juga bakal jauh lebih enak di sini dengan ada Demon Hunter Sword ya. Kayak bakal bingung sedikit banget berbahaya. Ya. Bener, kayak dari Ars SPD juga bakalan bingung karena di sini mereka jadi kayak mereka nggak punya pure tank, mereka bener-bener harus bener-bener build semi tank gitu. Betul. Sedangkan kalau kita lihat perbedaan level antara Kirito dan juga teman-teman dari Alter Ego ini agak sedikit mengganggu gitu loh. Pai doang yang memiliki level 10, sedangkan Pai sendiri itu item dependent banget itu. Benar-benar bergantung sama item. Walaupun sudah memiliki Raptor Machete dan mencoba untuk membuat satu item lagi. Cuman progresnya masih agak sedikit jauh dibandingkan dengan seorang Cloud sendiri yang sudah memiliki Demon Hunter dan bakal progres ke arah Endless Battle. Endless Battle, betul sekali. Benar-benar mulai ketinggalan sebagai seorang carry di sini. Tapi Pai bakalan coba terjebak aja, masih bisa mundur tampaknya di arah atas. Masih dan dari teman-teman bakalan coba backup. Tapi Pai kayaknya nggak dikasih pulang, masih coba dikejar. Sementara itu turretnya didapatkan, tapi Pai kayaknya harus ditukarkan nyawa karena di sini masih komit aja dari tim Geek Fam dan didapatkan begitu saja. Wow, ini panen kill sih dari Kirito. Panen kill ya. Ya kalau kita lihat movementnya emang mencoba untuk ngegocek dari seorang Hayabusa sendiri, cuman memang agak sedikit susah di situ. Quad Shadow-nya juga masih ada cooldown-nya sendiri ya, dan dikejar-kejar sama 4 orang sekaligus yang cukup tanky dan teman-temannya nggak bisa nge-backup sih karena memang posisinya terlalu jauh dari teman-teman dari Alter Ego X sendiri. Sedangkan Alter Ego X mencoba untuk mendapatkan turret di sisi bawah, tapi kayaknya belum bisa terrealisasikan karena memang udah ada kehadiran dari teman-teman Geek juga, dan Val sendiri sudah memiliki immortality. Kita tahu dari seorang Baxia itu sangat tanky, ditambah Tortoise Poisons, ditambah immortal. Gimana cara ngedapetinnya gitu kan? Bener, ditambah kayak dari tim Alter Ego X itu nggak bisa bener-bener instant kill, maksudnya mencicil dari tanky-tankinya dari Geek Fam sendiri gitu kan. Ya, sementara itu Death Coach harus mundur sejenak karena udah ada flame shot yang dikeluarkan. Guava di situ masih mencoba untuk komit ke arah tim Geek Fam, tapi langsung aja dikeluarkan Blazing Duetnya dari seorang Kirito dan berhasil menumbangkan seorang Guava. Walaupun Bad Fish mencoba untuk menyelamatkan diri, memang agak di-drag cukup panjang kali ini. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Alter Ego, mereka belum punya satu obat, tapi di situ ada Imperial Justice. Yes, Imperial Justice yang udah mengenai Yox dan tampaknya bener-bener ditumbangkan satu persatu, menyisakan 2 orang dari tim Alter Ego. Bahkan Ars SPD harus ditumbangkan oleh Kirito. Bener-bener banyak sekali panen dan bakalan dapat turret mungkin di arah bawahnya, atau mereka bakalan komit ke arah turtle kembali sih. Ya, dan si Wibu ini yang berhasil mendapatkan banyak sekali poin kill ya. Bahkan sarjana pendidikan pun harus bisa di pick off ya sama seorang Kirito seorang Wibu Kirito ini gitu loh. Sedangkan kita lihat Turtle, lagi-lagi Turtle di sini berhasil diambil sama tim Geek Fam Junior, dan Imperial Justice yang dibikin sama seorang TZ menjadi gameplay yang luar biasa banget buat tim Geek Fam. 3 kali opening dan 3-tiganya memberikan impact luar biasa buat Geek Fam. Apalagi mereka berhasil mendapatkan core istilahnya dari tim Alter Ego X gitu loh. Dan kalau kita lihat secara gold di difference atau network, di sini perbedaan ada 6.000. Oke. Dan nggak ada pindah ke arah Alter Ego. Iya. Dan 6.000-nya di menit 9 ini walaupun emang kalau kita lihat agak sedikit pasif karena cuma total 11 kill ya dimiliki dari kedua belah pihak ini. Dan itu udah 9 menit. Dengan 6.000 sebenarnya masih bisa dikejar, tapi mereka bisa kejar di late game dengan hero apa gitu. Karena hero mereka adalah hero-hero early semua. Ini dia. Mungkin mereka maunya manfaatin Guavanya ya untuk diperkaya atau Hayabusanya, tapi itu nggak berhasil. Ditambah lagi mereka benar-benar nggak tanky banget untuk bisa badanin atau ngecoba untuk datengin dari seorang Kirito. Apalagi dia punya Purify gitu kan. Betul. Dan di sini Guavanya juga bukan mengambil ke arah Flame Shot, tapi lebih ngambil ke arah Purify.
kalau memang takut dengan pick off yang dimiliki dengan Imperial Justice kayak atau enggak Fireball yang dimiliki sama seorang Valier gitu loh, kayak benar-benar bermain terlalu defensif jatuhnya. Terlalu defensif, tapi tampaknya zoning out udah dilakukan sama tim Big Fam Junior. Bener-bener nggak dikasih makan dari tim Alter Ego X. Semua buffnya diambil, dan sementara kayak mereka cuma bisa ngambil dari minion-minion yang lewat ke arah mereka. Wow. Betul sekali. Dan di sini dari tim Alter Ego X belum ada yang bikin karena Necklace of Durance ya. Salah satu obat Untuk obat ajaib lah kalau obat kita bisa ajaib. bilang. Entah itu buat Baxia, Atau Uranus atau enggak Cloud sendiri. Sedangkan di sini belum ada, progresnya baru bikin ke arah Fleeting Time, Birth of Despair, dan di sini lebih mengarah ke arah defensive stuff gitu loh. Sedangkan mereka benar-benar butuh satu obat untuk seorang Uranus dan juga Baxia karena mereka terlalu tanky gitu loh. Bahkan di sini dari seorang Hayabusa pun belum punya item yang signifikan gitu. Baru 7.000. Perbedaannya sendiri dengan seorang Cloud kan 3.000 loh. Bahkan Cloud sudah menyelesaikan golden staff-nya. Kayak mereka masih bingung juga sih antara kayak misalnya NOD sendiri kan bakalan bisa dicoba sama seorang Guava ya, tapi kayak mereka juga butuh damage. Di sisi lain kayak mereka jadi pertimbangan sendiri gitu. Mungkin dari dev coach-nya yang bisa bikin, tapi Lord kali ini Lord pertama sudah diambil sama tim dari Geek Fam Junior kali ini, memberikan keuntungan tersendiri. Dan kalau sampai Alter Ego X-nya di sini terpick off ketika mereka dari sisi Geek Fam Junior melakukan invasi ke arah Alter Ego X, ini bakal jadi endgame sih. Bisa jadi endgame, dan apalagi kalau misalnya Spiral Strangle-nya lagi-lagi mengenai gitu kan. Imperial Justice-nya dari seorang TZ. Betul. Imperial Justice-nya, Spiral Strangling-nya juga gitu kan. Ini bakal jadi bahaya banget. Dan Kirito sih udah siap banget dengan Art of Thievery-nya. Dia punya full stack, dia siap maju, dia siap untuk melakukan banyak hal. Ya, sementara itu mereka memajukan dari arah mid lane dan juga bottom lane ya. Benar-benar bakalan dipasang, mereka bakalan coba jaga Lordnya dulu ya di arah mid lane. Sementara itu dari tim Alter Ego mencoba untuk berjaga, mencoba menghabisi Lord, tapi di sini langsung aja semuanya pada komit ke arah turretnya di arah mid lane, dan tampaknya langsung aja ditumbangkan. Ada ejector yang dilakukan untuk menghindari tim Geek Fam, tapi di sisi bawah bakalan banyak banget ini minion-minionnya mencoba untuk ngeganggu, mencoba untuk membackup. Tampaknya Val langsung menzoning out dari tim Alter Ego, benar-benar coba didatengin di sisi lain. Blessing duet, tapi blessing duet yang dilakukan oleh Kirito nice sekali dan bisa mundur begitu saja dengan sangat cepat. Sementara itu minionnya habis, tapi di sini kita bisa lihat Yox harus tertumbangkan oleh Valier. Sementara itu hanya ada terjadi pertukaran saja, Baxia juga berhasil ditumbangkan. Dan Guava di sini bakal jadi peranan yang paling penting untuk mengacaukan pergerakan yang dimiliki sama Geek Fam Junior. Jangan sampai bisa mereka menyelesaikan gamenya, tapi di sisi atas juga inhibit dari arah atas berhasil diambil, dan kali ini Zachan berhasil dapetin satu dari sisi Alter Ego X. Benar sekali, dan sementara itu mereka dari Geek Fam Junior kembali lagi setup karena di sini mereka nggak mau ambil resiko ya, bakalan ada benar-benar kayak jadi kesempatan untuk Alter Ego atau gimana pun caranya. Mereka benar-benar coba ambil buffnya lagi, ambil farmingan, benar-benar ngasih pressure terus-terusan sementara nungguin Kirito ataupun Valnya untuk hidup lagi. Ya, dan mereka benar-benar bermain safe. Mereka sebenarnya kalau misalnya niat, mereka bisa menyelesaikan gamenya karena memang udah nggak ada Hayabusa juga gitu loh. Hayabusa 3 kali terpick off, di zoning out terus-terusan, dan Imperial Justice dari seorang TZ juga mengacaukan banyak hal gitu kan. Tapi mereka benar-benar bermain safe. Mereka mau coba nunggu, mereka mau coba bermain sedikit sabar. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang Guava kali di Sicilian bakal coba untuk entah itu ke arah Ice Queen One atau enggak ke arah Concentrator. Tapi kayaknya ke arah Ice Queen One sih kali ini, untuk dapetin slow dan juga dapetin another damage-nya dari seorang Guava sendiri. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Kirito, dari sisi Paul, di sini dengan ada Genius One sebenarnya magic penetration-nya bakal sakit banget sih ke arah Alter Ego X sih. Aduh, udah sakit, ngeselin, gak bisa masuk sama sekali ya ke arah belakangnya. Mungkin kayak Kirito baru ke pick off sekali aja karena dia tadi bener-bener komit ya ke arah depan, dan di belakangnya juga udah mulai ditungguin. Tapi tampaknya bakalan coba diharas terlebih dahulu dari seorang Val. Udah tercicil setengah darah tapi masih cukup tebal banget sih. Betul, tapi Zachan di sini dengan adanya Enchanted Talisman ya, cooldown reduction-nya itu bakal gila-gilaan, dan dia bakal bisa nge-spam Ionic Edge terus, Transcendent Ward juga, atau Consecration ya bakal coba dive in terus-terusan ke arah Alter Ego X. Makanya dari tadi Alter Ego X juga nggak bisa berbuat banyak ketika ada Baxia dan juga ada seorang Uranus gitu loh. Mereka nggak punya obatnya satu, entah itu obat dari Marksman-nya, Demon Hunter Sword-nya itu nggak ada. Dua, mereka nggak ada Necklace of Durance juga gitu. Gimana cara buat memerangi hal ini gitu kan? Agak sedikit berat banget untuk Alter Ego X sih. Berat sih, apalagi mereka benar-benar investasi untuk ke late gamenya bakalan susah. Betul. Nggak ada sama sekali hero-hero mereka, dan
kayak mereka juga nggak jalan ya. Mungkin mereka tadi pilih kayak Kaja, terus Chow ataupun juga Johet biar bisa benar-benar pick off dari seorang Kirito. Kayak misalnya satu ejector gagal masih ada dari Chow The Way of Dragon, tapi ternyata entah Valirnya ataupun Kiritonya sangat baik sekali. Betul, karena frontliner dari sisinya Fam Junior ini yang terlalu keras juga, dan kita lihat sebelah sana. Yes, tampaknya dari seorang Chow harus ditumbangkan begitu saja, langsung aja maju ke depan dari Zachan. Blazing Duet dikeluarkan, tapi di sini 4 orang dari Alter Ego X bakal kesusahan untuk membackup karena dari tim Geek Fam kayaknya bakalan komit ke arah Lord. Ya, dan Blazing Duet yang tadi sempat ditahan banget sama Kirito. Sebenarnya kalau tadi dia buka Blazing Duet, itu bakal jadi momen yang bagus banget di situ ya, walaupun udah ada Imperial Justice yang udah bisa ngelak lah pemain dari tim Alter Ego X, tapi belum dilakukan sama Kirito sama sekali gitu loh. Bermain dengan sangat sabar kali dari seorang Kirito. Yes, ingin memastikan hal aja. Benar sekali, tapi tampaknya dari seorang Paul masih mencoba untuk nge-zoning. Ejector dikeluarkan, langsung aja Zachan masih mencoba untuk komit ke arah Yox. Yox di sini langsung pecah immortalnya, tapi bakalan dikomit langsung saja dan ditumbangkan oleh Kirito. Ada Dev Coach di sini bakalan coba diserang begitu saja Zachan. Begitu berani sekali maju ke depan dan mereka mundur sejenak lagi. Ya, dan Lordnya berhasil di-cancel juga di sini sama teman-teman dari Alter Ego X. Walaupun mereka berhasil meng-cancel pengambilan Lord, tapi Yoxa di sini menjadi korban gitu. Dan progres untuk pengambilan Lord dari seorang Geek Fam Junior di sini, Kirito, itu nggak akan berjalan terlalu lama, gitu. Bahkan sangat cepat gitu. Ya, tapi mereka nggak mau ngasih aman karena mereka tahu momen ketika misalnya Lordnya udah di tangan sama tim Geek Fam, tapi tampaknya dari seorang Balsi harus tertumbangkan. Ini saatnya maju, tapi tampaknya dari seorang Pai juga harus tertumbangkan oleh Kirito. Ada backup yang sangat terlambat juga dari tim Alter Ego X. SPD hanya menyusul kematian. Satu persatu dari tim Alter Ego X mulai tertumbangkan. Dev Coach dari sisi depannya langsung berhasil menarik dari seorang Kirito, tapi nggak ada damage follow up dari tim Alter Ego X karena mereka tersisa 2 Maniac di sini udah didapatin sama Kirito, dan tampaknya ini dia tanpa Lord pun kayaknya mereka bisa ngamanin base, dan yap, kemenangan pertama tentunya di match pertama kali ini jatuh oleh tim Geek Fam Junior. So congratulations untuk Geek Fam Junior. Permainan yang sangat luar biasa di sini, walaupun tadi sempat ada coba untuk menculik ke arah seorang Kirito.